Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 23 Februari 2021, hari biasa dalam pekan pertama Prapaskah. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 6, ayat 7 sampai dengan ayat 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudari yang terkasih, doa dan pengampunan merupakan kebutuhan pokok manusia. Dengan berdoa, kita yang papa ini datang kepada Tuhan untuk memuji namanya serta curhat kepada Dia tentang keadaan kita yang sesungguhnya. Kita yakin bahwa Bapa mencintai kita dan senantiasa mendengarkan doa kita. Karena itu yakinlah bahwa dalam doa kita selalu mendapatkan sesuatu. Ketika doa kita dikabulkan, Tuhan menambah iman kita. Ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita, Dia menambah kesabaran kita. Ketika Tuhan menjawab, tetapi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita, sesungguhnya Dia telah memilih yang terbaik untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga membutuhkan pengampunan Tuhan. Ketika memohon pengampunan Tuhan, kita menegaskan dalam doa bahwa diri kita tidak bisa hidup tanpa kerahiman-Nya. Pengampunan Tuhan itu seiring sejalan dengan pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita. Dengan kesadaran diri yang mengampuni ini, kita menegaskan kenyataan diri kita yang rapuh dan mulia sekaligus. Kita menyadari bahwa hubungan kita seorang dengan yang lain mempunyai ketegangan atau resiko kegagalan yang bisa mempengaruhi produksi kasih yang tulus di antara kita. Kita meyakini pula bahwa manusia itu mulia karena bisa mengampuni. Artinya, bisa membangun kembali relasi yang sehat dengan sesama di atas kenyataan hidup yang ternodai. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus mengajar para murid-Nya berdoa Bapa kami. Inilah doa yang populer di hati umat Kristiani. Di dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk melihat diri kita dalam hubungan dengan Bapa dan sesama. Ada 7 permohonan. 3 permohonan pertama berupa harapan agar Bapa dimuliakan, kerajaannya datang, dan kehendaknya terjadi. 4 permohonan selanjutnya diarahkan untuk diri kita sendiri, berupa mohon rezeki, mohon pengampunan, mohon agar dijauhkan dari cobaan, dan mohon agar dibebaskan dari yang jahat. Cukup menarik bahwa permohonan ampun kepada Bapa disertai dengan kesediaan mengampuni.
Hal ini ditegaskan lagi oleh Yesus pada ayat selanjutnya. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu. Doa Bapa kami sungguh mengesan, karena kita menyebut Allah dengan sebutan akrab Bapa. Selain itu, doa ini mengajak kita untuk berani jujur dan konsekuen dengan tindakan kita sendiri kepada Bapa dan sesama. Kita bukan hanya meminta, tetapi permintaan kita juga dilandasi oleh iman yang dalam akan kebaikan dan belas kasih Allah sebagai Bapa kita. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, kita berharap supaya doa Bapa kami ini bukan hanya sekedar untuk dihafal dan menjadi doa magis, tetapi sembari berdoa cobalah kita juga merenung dan merefleksikannya. Lalu kita menjalani hidup sesuai dengan doa itu sendiri. Tidakkah kita juga dituntut oleh Bapa untuk berbuat sesuatu yang mencerminkan belas kasih ilahi terhadap sesama, manakala kita juga memohon belas kasih itu untuk diri kita? Tidakkah kita selalu mengharapkan kedatangan kerajaan Allah? Artinya, supaya kita percaya dan mau taat serta dipimpin olehnya. Tidakkah kita harus hidup di dunia ini dengan kehendak Allah sebagai dasar dan apa yang harus kita wujudkan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ingatlah aku supaya tidak mendoakan doa hafalan saja, tetapi sungguh mau mengerti dan mewujudkan apa yang aku doakan, terutama dalam doa Bapa kami. Ajarilah aku untuk senantiasa berdoa dan mau mengampuni, serta kuatkanlah aku untuk senantiasa menata hubunganku dengan dikau dan sesama. Aku percaya bahwa Engkau berharap kepadaku supaya tidak hanya pandai berdoa dengan untayan kata-kata indah, tetapi Engkau menginginkan supaya aku melaksanakan apa yang Engkau inginkan supaya aku lakukan dalam hidup selama di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.